Halo Sobat 100, masih bersama saya Roseta Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal SBMPTN tahun 2015. Berikut ini ada soal berhubungan dengan bab induksi elektromagnetik. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan trafo, transformator. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada seorang siswa menginginkan tegangan keluaran adalah AC 6 volt. Ia memiliki baterai 12 volt dan transformator yang jumlah lilitannya adalah 100 dan 200. Keterangan berikutnya, siswa ini menghubungkan lilitan 200 dengan baterai, lalu ternyata ia tidak mendapatkan tegangan yang diharapkan. Nah, pertanyaannya adalah perbaikan yang dapat dilakukan itu apa? Oke, Sobat 100, untuk menjawabnya kita buat ilustrasi gambarnya dulu ya. Jadi katakanlah di sini ada trafo, ini ilustrasi saja ya. Nah, diharapkan di sini terjadi keluaran atau tegangan output 6 volt. Ini bentuknya AC ya, bolak-balik. Nah, tapi sama siswanya tadi, di bagian trafo yang lilitannya 200 itu dihubungkan dengan baterai. Baterainya yang 12 volt. Sementara yang 100 lilitan itu berarti untuk outputnya ya. Jadi ini yang 200 dihubungkan ke baterai, ternyata tegangan ini tidak terjadi, tegangan output ini. Jadi siswa tidak mendapatkan tegangan yang diharapkan. Kita analisa bersama-sama ya. Pertama, Sobat 100 harus paham bahwa trafo itu hanya bisa bekerja jika tegangan inputnya itu adalah arus AC atau sumber tegangan bolak-balik ya. Nah, terus baterai itu adalah sumber arus DC. Jadi, akibatnya trafo itu tidak bisa bekerja jika diberi arus DC. Dalam hal ini jika diberi arus dari baterai. Maka solusinya apa? Ya udah, solusinya maka perlu diganti menjadi sumber arus AC. Nah, kalau baterai ini diganti dengan arus AC, maka barulah terjadi proses induksi elektromagnetik dalam koil di lilitan pertama, nanti menginduksi inti besi lunak yang ada di dalam trafo. Nah, nanti timbul arus bolak-balik di lilitan sekundernya, nanti timbul tegangan output di sini. Nah, itu syarat yang harus dipenuhi oleh trafo. Jadi inputnya itu harus AC, nanti outputnya AC. Kalau inputnya DC, maka trafonya nggak bekerja karena tidak terjadi proses induksi elektromagnetik. Nah, untuk mengeceknya di sini berlaku rumus pada trafo ya, yang mana rumusnya itu adalah apa? Masih ingat Sobat 100? Rumusnya adalah VP per VS sama dengan NP per NS. Nah, kita cek untuk VP-nya ya Sobat 100. VP sama dengan NP per NS kalikan VS. Jadi tadi tegangan di bagian input terhubung dengan lilitan yang 200. Tegangan bagian output terhubung dengan lilitan 100. Lalu outputnya tadi diharapkan yang 6 volt ya. Jadi VP sama dengan 200 per 100 kalikan 6. 200 dibagi 100 ketemu 2. 2 kalikan 6 ketemu 12. Jadi ini sudah benar. Tegangan inputnya 12 volt tapi bentuknya yang AC ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, ini kata kuncinya ya Sobat 100. Sobat 100 harus paham bahwa trafo hanya bisa bekerja jika diberi arus AC. Jadi tegangan bolak-balik ya, bukan baterai. Karena baterai itu arus DC. Kemudian rumusan yang berlaku di trafo ini, VP per VS sama dengan NP per NS. Jadi kalau ini jumlah lilitannya rasionya sudah benar, nanti baik tegangan input dan tegangan output ini rasionya harus sesuai dengan rasio jumlah lilitan. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.